Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola bilangan, barisan, dan deret. Ini adalah materi modul 1, unit 1 sampai dengan unit 3. Let's go, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah bilangan berpola. Bilangan berpola itu apa sih maksudnya? Nah, bilangan berpola itu maksudnya adalah bilangan barisan bilangan yang memiliki pola tertentu pada suku pertama atau suku berikutnya. Nah, bisa berupa penjumlahan, atau bisa juga berupa perkalian dengan angka yang sama. Untuk lebih memahaminya lagi, kita masuk ke contoh soalnya saja. Nih, di sini kita punya soal contoh dari baris bilangan, yaitu 2, 5, 8, 11, 14. Oke, kita tulis dulu nih si angkanya ini. Kita tulis dulu ya. Nih, suku pertamanya adalah 2. Suku pertamanya 2. Suku keduanya 5 ya. Suku ketiganya 8, dan suku keempatnya 11. Oke, kita masukin dulu. Lalu, setelah kita lihat nih, antara suku pertama dan suku keduanya, 2 ke 5. Ini bedanya 3 ya. Ini bedanya 3 plus 3. 5 ke 8 juga sama. Plus 3 juga. 8 ke 11 juga. 8 tambah 11, 3. Kan? 11 tambah 3 juga 14. Nah, kita bisa tulis nih di sini. Kan kita udah tulis si angkanya, angka yang pertama itu 2. Ternyata kalau kita tambah 3 sama dengan 5. 5 kita tambah 3. Ternyata sama dengan 8. Dan 8 kita tambah 3 sama dengan 11. Oke, dan 11 tambah 3 sama dengan 14. Maka kita bisa simpulkan bahwa baris bilangan ini adalah baris bilangan berpola dengan polanya yaitu ditambah 3 ya. Tambah 3 untuk mendapatkan suku berikutnya. Sampai sini udah paham belum? Kita masuk lagi ke contoh selanjutnya aja ya. Nah, di sini kita punya barisan bilangan 4, 8, 16, 32, dan 64. Wah, kalau kita lihat nih, si angkanya ini ternyata kali 2. Kita lihat, 4 ke 8. Berarti 4 kali berapa hasilnya 8? Oh, kali 2. Terus di sini 8 kali 2 hasilnya 16 kan? 16 kali 2 juga hasilnya 32. 32 kali 2 juga hasilnya 64. Kalau kita tulis lagi nih, dengan disusun ke bawah, seperti yang contoh yang pertama. Sini kita punya 4, 8, 16, 32. Oke. Baik.
Selanjutnya, kita tulis nih hasil perkaliannya. Kali 2 sama dengan 8. Lalu 8 kali 2 sama dengan 16. Lalu 16 dikali 2 itu sama dengan 32. Dan 32 kali 2 juga sama dengan 64 ya. Nah, kalau kita lihat lagi, ini membentuk pola kan teman-teman? Nah, polanya apa sih? Polanya adalah dikali 2. Coba kita perhatikan. Kali 2, kali 2. Untuk dapat suku berikutnya itu selalu dikali dengan 2. Maaf, ini salah. Kita hapus. 32, ini juga kali 2. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa baris bilangan tersebut adalah baris bilangan berpola. Dengan polanya itu, yaitu dikali 2 untuk mendapatkan suku berikutnya. Oke teman-teman, ada contoh selanjutnya. Di sini kan dikatakan bahwa ternyata ya, ini tuh bisa berupa penjumlahan atau perkalian. Nah, si perkaliannya itu bisa juga dikalikan dengan bilangan pecahan. Dan bisa dilakukan penjumlahan dengan bilangan negatif. Oke, kita masuk contohnya di sini. Nih kita punya contoh baris bilangan 16, 12, 8, dan 4. Kalau kita tulis di sini 16, lalu 12, lalu 8, lalu 4 ya teman-teman. Ternyata 16 suku selanjutnya itu 12. Oh, ternyata kalau kita lihat ini tuh sebetulnya dijumlah. Tapi dijumlahnya sama bilangan negatif. Itu negatif 4. Kita punya uang 16.000. Nah, kita tuh punya utang 4. Berarti uang kita kalau kita bayar hutang berkurang kan? Gitu. Jadi 16 dikurangi 4 adalah 12. Lalu di sini ada 16 ditambah negatif 4. Hasilnya 8, yaitu suku ke-3. Selanjutnya ada 8 ditambah negatif 4. Hasilnya yaitu 4. Sini kita bisa menyimpulkan bahwa barisan bilangan tersebut termasuk ke dalam bilangan berpola dengan pola ditambah negatif 4 atau dikurangi 4 untuk mendapatkan suku berikutnya. Oke, contoh selanjutnya. Nih, di contoh selanjutnya ini, yaitu berupa perkalian. Tapi perkaliannya dengan bilangan pecahan. Kalau kita lihat nih, ada 81, 27, 9, dan 3. Oke. Kita tulis ke bawah lagi seperti sebelumnya yang kita kerjakan. 81, 27, 9, dan 3. Nah, ini kalau misalkan kita bisa tulis itu untuk mendapatkan suku
nilai suku selanjutnya itu 81 dibagi 3 atau sama dengan 81 per 3. Ya, teman-teman. Nah, 81 per 3 itu sama dengan 81 dikali 1 per 3. Sama dengan 27. 27 juga untuk bisa dapat nilai 9, kita bisa dengan perkalian pecahan dikali 1 per 3. 27 kali 1 per 3 sama dengan 9. Lalu, kita punya juga 9 untuk mendapatkan nilai 3. Nilainya kan 3 di suku selanjutnya. Nah, untuk dapat nilai 3 di suku selanjutnya itu ternyata kita dikali 1 per 3. Sama dengan 3. Dan ini suku selanjutnya adalah 3. Oke, jadi kita dapat simpulkan bahwa barisan bilangan ini termasuk ke dalam pola bilangan. Kenapa masuk ke dalam pola bilangan? Karena ini dikali 1 per 3 setiap sukunya. Supaya mendapatkan suku selanjutnya. Simpelnya seperti ini. 8 ke 27 dibagi 3. Nah, 27 ke 9 itu dibagi 3 juga. 9 ke 3 itu dibagi 3 juga. Untuk mengetahuinya, ketika kita menemukan soal ini, kita boleh menggunakan penyelesaian ini, boleh. Langsung ke sini juga boleh, tidak masalah. Karena kan ini juga betul. Ini lebih simpelnya seperti ini. Ya, baik. Berarti kita dapat simpulkan bahwa barisan bilangan 81, 27, 9, dan 3 termasuk ke dalam bilangan berpola dengan polanya yaitu 1 per 3 untuk mendapatkan suku berikutnya. Baik, selanjutnya ada contoh bilangan berpola atau tidak. Kita analisis, kita cari tahu. Nah, di sini ada barisan bilangan 5, 6, 7, 9, dan 14. Oke. Coba kita tulis lagi seperti tadi. Kita tulis ke bawah. Suku pertamanya itu 5, suku keduanya itu 6, suku ketiganya itu 7, suku keempatnya itu 9, dan suku kelimanya itu 14. Kalau kita lihat 5 ke 6 itu selisihnya 1. Sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Lalu 6 ke 7, 6 ke 7, 6 ke 7. 6 ke 7 itu selisihnya 1 juga. Tambah 1. Sama dengan 7. 7 ke 9. Nah, ada perbedaan nih. 7 ke 9 sama dengan 7 ke 9. 7 tambah 2. 7 tambah 2, 9. Karena 7 tambah 1 kan 8 ya. Kalau 7 tambah 1 sama dengan 8. Tapi ini hasilnya 9. Berarti ini sama dengan untuk mendapatkan suku keempatnya itu ditambah 2. Jadi 9. Lalu yang 9-nya juga makin besar nih. Ke-14 ternyata ditambah 5, bukan ditambah 2. Apalagi 1. Kalau kita lihat, ini nggak ada polanya ya. Coba. Ini 5 ke 6. Nggak ada pola. 5 ke 6 kan 1. Tambah 1. 6 ke 7. Oke, tambah 1. Tapi 7 ke 9-nya itu ditambah 2. 9 ke 14-nya juga
malah ditambah 5. Oke, jadi kesimpulannya, barisan tersebut bukan barisan bilangan berpola. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada istilah-istilah dalam barisan dan deret bilangan. Istilahnya itu ada suku, tadi udah secara sepintas, untuk suku pertama dibilangnya suku pertama gitu ya, untuk bilangan yang ada di posisinya pertama. Misal kita punya angka 2, 4, 6, 8. Berarti ini kita bisa disebut sebagai suku-suku dalam barisan. Yang pertama, ada suku pertama yaitu U1. U1-nya itu adalah 2. Suku pertama itu yang posisinya paling depan. Atau suku ke-1 adalah bilangan yang ada di paling depan. Kita sebut U1. Bilangan yang ada di suku kedua atau di posisi kedua ini U2. Ini berarti yang 6 adalah U3. Dan 8 adalah U4. UN atau suku ke N ini dimaksudkan suku-suku selanjutnya yang kita pengen cari, tapi kita belum tahu mau nyari suku keberapa. Misal tiba-tiba kita pengen di soal tuh suku, tentukan suku ke, misalkan kalau di soalku tentukan suku ke-8, maka UN-nya itu adalah U8. Seperti itu. U1 itu bisa juga disebut dengan A atau U1. Boleh, bebas. Mau bilang U1, mau bilang A. Pokoknya kalau U1 itu bisa disebut U1, bisa disebut juga A. Nah, selanjutnya ada pola bilangan. Pola bilangan ini, yang pertama ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ini rumusnya adalah suku ke N-nya adalah N pangkat 2. Semisal, kita ada contoh soal nih. Tentukan suku ke-6 dari pola bilangan persegi. Tadi kita udah tahu bahwa UN itu adalah U yang ditanyakan atau belum diketahui. Maka UN-nya itu sama dengan U6. Nah, U6-nya itu berarti jadi kita tahu bahwa si N-nya itu sama dengan 6. Ya. Karena si N-nya itu 6, kita pindah aja deh biar ininya kelihatan. Karena yang ditanyakan N-nya sama dengan 6, dan kita punya rumus bahwa ketika pola bilangan persegi yang ditanyakan, maka U6 di pola bilangan persegi adalah N pangkat 2. U6 adalah UN adalah N pangkat 2. Berarti kita punya N-nya 6. Berarti kita tulis 6 dipangkatin 2. Jadi jawabannya 36. Seperti itu. Udah bukan? Nah,
selanjutnya ada pola bilangan persegi. Untuk pola bilangan persegi, rumusnya itu adalah UN sama dengan, ini kita bisa sebut UN, sama dengan N kali N tambah 1. Kita punya soal nih lagi. Caranya UN tentukan suku ke-6 dari pola bilangan persegi. Maka UN yang ditanyakan itu adalah U6. Dengan N-nya itu sama dengan 6. Bener nggak? N-nya sama dengan 6. Nah, maka kita bisa menjawab soal ini menggunakan rumus dari pola bilangan persegi. Rumus pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. Sorry. Aku kok jadi gini. N tambah 1. UN sama dengan N dikali N tambah 1. N-nya kita ganti jadi U6. Sama dengan N-nya ganti. Kita punya N adalah 6. Kita sedang mencari suku ke-6. Berarti N-nya adalah 6. Oke, kita ganti N-nya jadi 6. Masukin N-nya 6. 1. Jadi jawabannya 6 dikali 6 tambah 1, 7. Kali 7 sama dengan 6 kali 7. 42. Seperti itu. Selanjutnya ada pola bilangan segitiga. Nah, untuk pola bilangan segitiga, UN-nya adalah N per 2 dikali N tambah 1. Dengan rumus ini, kita punya contoh soal. Tentukan suku kelima pola bilangan segitiga. Oke, kita mau menentukan suku kelima. Berarti jadi kita mencari UN-nya sama dengan U5. UN adalah U yang dicari. Nah, sukunya suku kelima. Berarti jadi suku kelima adalah kita sebut sebagai U5. Karena kita nyari UN sama dengan U5, berarti N-nya adalah 5. Tinggal kita masukin si N-nya ini ke rumus. U5 sama dengan 5, karena N-nya 5, per 2 kali N-nya 5 tambah 1. 5 tambah 1 berapa? 6. Ya, kita coret nih 6. Coret. 6 bagi 2, 3. Jadi jawabannya adalah 15. Seperti itu, teman-teman. Ini adalah salah satu soal di ujian modul kemarin. Selanjutnya, ada jenis pola bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci itu adalah pola bilangan yang suku berikutnya adalah penjumlahan dua suku sebelumnya. Nah, misal, di sini tentukan suku berikutnya. Di sini rumusnya adalah UN sama dengan UN-2 min UN-1. Maksudnya kayak gimana sih? Nah, kita masuk ke contoh. Tentukan suku berikutnya dari pola bilangan berikut. Suku berikutnya ini berarti adalah suku keberapa? Ini suku ke-1, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Berarti suku berikutnya adalah suku ke-5. U5 yang ditanyakan. Nah, berarti N-nya itu sama dengan 5.
ya. N-nya 5. Kita masuk ke rumus nih. UN sama dengan U5. U5 sama dengan U5-2 dikurangi, ditambah. Mohon maaf, ini ditambah maksudnya ya. Ditambah U5 dikurangi 1. Nah, berarti kita bisa tulis seperti ini, teman-teman. U5 sama dengan 5 kurangi 2. 5 kurangi 2 adalah U3 ditambah U4. Oke? Sampai sini? Paham? Kita ulangi lagi. Di sini kita diminta dicari U5. Maka kita punya N sama dengan 5. Kita catat N sama dengan 5. Ketika kita masuk ke rumus ini, maka kita ganti N-nya menjadi 5. UN. Jadi U5 sama dengan U5 min 2 ditambah U5 min 1 sama dengan U5 sama dengan 5 kurangi 2. Jadi U ketiga. U5 kurangi 1 sama dengan U4. Kita punya bahwa ini U1, ini U2, ini U2, ini U3, ini U3, ini U4. Dari hasil masukin rumus, bahwa U5 adalah U3 ditambah dengan U4. Jadi, yang kita tambahkan adalah U3. 1, 2, 3. Suku ketiganya adalah 7. Jadi, ini U3-nya. U4-nya 1, 2, 3, 4. Ini U4-nya. Maka dimasukkanlah ke rumus ini. Kita masukkan ke rumusnya. U5 sama dengan U3-nya adalah 7. Kita tulis dulu. Berarti U3 sama dengan 7. Dan U4 sama dengan 11. Tinggal dijumlahkanlah U3 ditambah U4. Nah, kita bisa masukkan ke rumus ini. Tadi kita udah dapat rumusnya adalah U5 sama dengan U3 ditambah U4. Jadi, U5 sama dengan U3-nya berapa? 7. Kita tulis 7. U4-nya berapa? U4-nya 11. Berarti jadi U5 adalah 7 ditambah 11 sama dengan 18. Seperti itu jenis-jenis pola bilangan. Untuk kurang jelasnya nanti kalian bisa tanyakan di pertemuan selanjutnya.